Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan memberikan contoh unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di dalam bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan memberikan contoh di bidang pengajaran khususnya untuk mata kuliah enzim hasil ternak pada topik isolasi dan purifikasi enzim maupun protein. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah bisa UTS-nya bisa dikerjakan kan ya? Oke, ya. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah dari enzim hasil ternak pada topik isolasi dan purifikasi enzim, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa feel free kalau ada pertanyaan sambil membuka akses dari laptop yang tidak tercover pada materi ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung resen saja. Oke. Jadi sebenarnya dari mata kuliah ini ataupun isolasi dan purifikasi enzim itu sebenarnya rangkaian dari suatu mata kuliah yang secara aplikasi itu sangat penting dalam bidang teknologi hasil ternak ya. Nah, seperti halnya ini ya, dalam deskripsi dari mata kuliah enzim hasil ternak, seperti hal yang kita ketahui bahwasanya di dalam peternakan, jadi dalam teknologi hasil ternak itu ada satu mata kuliah yang memang itu membridging ataupun menjembatani dari semua aspek pada pangan hasil ternak. Karena enzim itu memang tidak akan lepas sendiri dari produk-produk yang berkaitan dengan pangan hasil ternak ya. Kalau kita melihat sebagai contohnya dalam aplikasinya di enzim ini ada di bidang kulit, ada di bidang limbah, bidang pangan, bidang dairy ataupun industri susu, dan yang terakhir di animal feed ya. Tapi karena kita di Departemen Teknologi Hasil Ternak, kita memfokuskan dari mata kuliah ataupun pelajaran di kali ini hanya pada hasil ternaknya saja gitu ya. Tapi tidak terlepas secara basic dan teori, sebenarnya secara prinsip itu sama ya. Nah, dalam CPMK gitu ya, dalam capaian pembelajaran nanti kami gitu ya sebagai tim teaching mengharapkan dari adik-adik bisa dapat mempelajari gitu ya, menjelaskan karakteristik enzim pada umumnya gitu ya, melalui ataupun meliputi spesifitas, terus faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika enzim, dan salah satu topik pada hari ini yaitu isolasi dan purifikasi enzim gitu ya. Serta yang terakhir dapat mengaplikasikan enzim yang berperan dalam pengolahan hasil ternak ya. Nanti dari adik-adik kan mungkin bisa memberikan gambaran bahwa aplikasi dalam enzim itu sangat luas gitu kan. Dan yang nomor 2 yaitu memiliki kemampuan intelektual dalam mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan ya yang relevan serta mampu berinovasi gitu ya. Jadi tidak hanya mengeksplor dari beberapa literatur yang sudah ada, tapi juga kita bisa mengeksplor apa yang kita punya, istilahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk penilaian ya, jadi ada tugas, terus jadi ada UTS dan juga ada UAS. Dari UAS dan UTS itu nanti kita bagi dari basis evaluasinya ada aktivitas ataupun partisipasi. Jadi nanti kalau dari adik-adik dalam partisipasi itu sangat interest gitu ya, kita bisa menilai sebagai tambahan poin gitu ya. Selain itu juga hasil proyek, hasil studi kasus maupun hasil dari yang lain. Dan yang terakhir mungkin juga dari kemampuan secara kognitif gitu ya. Untuk penilaiannya proporsinya seperti ini ya, dari 10, 20 dan seterusnya. Sedangkan untuk kriteria dari penilaian akhir, siapa yang mendapatkan A dan seterusnya, nah ini nilainya di seperti ini, lebih dari 82 ataupun sama dengan itu mendapatkan nilai A.
Nah, nanti saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tipe dari purifikasi dari protein ataupun jenisnya untuk mempurifikasi protein itu seperti apa. Terus yang kedua yaitu basic step dari protein purifikasi. Sampai yang terakhir nanti bagaimana sih kita menentukan dari konsentrasi dari protein. Ini kalau nanti tadi saya sudah di awal sudah bilang bahwasanya dalam pemahaman materi di kelas itu tidak akan mengcover semua yang disampaikan dari dosen. Jadi nanti adik-adik bisa searching sendiri di dalam laptopnya maupun bisa mengacu dari beberapa buku reference yang ada di sini. Ya, ini yang buku reference yang kami pakai gitu ya, tim teaching pakai dalam pengajaran enzim hasil ternak. Nah, ini kira-kira kalau ada pertanyaan, seberapa penting sih sebenarnya aplikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman ataupun adik-adik bisa ada yang menjawab? Kira-kira apa yang paling, kenapa kok si enzim ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena di semua tadi di awal bahwasanya sudah saya jelaskan bahwa di segala aspek gitu ya di kehidupan itu semua banyak yang menggunakan enzim ya, tidak hanya dalam manusia gitu ya, tapi beberapa tumbuhan itu juga memerlukan dari aktivitas enzim tersebut gitu ya. Ya, saya nggak menyebut enzim yang mana gitu, tapi perlu adanya enzim. Oke, sebelum kita memasukin protein purifikasi gitu ya dari tipenya tadi, yang pertama kita akan belajar masalah tipe dari purifikasi dari protein maupun enzim. Tapi saya akan memflashback di pertemuan awal, apa sih sebenarnya perbedaan antara protein sama enzim? Ada yang tahu? Ya, gimana? Kalau enzim itu jelas bukan protein, tapi dia itu mempunyai katalisator. Kalau protein ada katalisator. Oke, ya, jadi sedangkan sebenarnya kalau untuk enzim dan protein itu secara susunan itu semua sama ya, dia basicnya itu asam amino ya. Jadi di ujung sama yang terakhir itu mesti ada N-terminus dan di akhir ada karboksilat ataupun kebalikannya, itu nggak masalah. Tapi itu susunan yang di awal sama yang di akhir. Tapi yang di tengah itu mesti semua susunan dari beragam variasi dari asam amino ya, seperti itu. Baik protein maupun enzim. Tapi yang membedakan, enzim itu mempunyai salah satu aktivitas yang tidak dimiliki lainnya, yaitu aktivitas yang kita sebut sebagai katalisis ya, ataupun kita sebut sebagai biokatalisator ya. Sebenarnya biokatalisator itu apa sih? Apa? Sebagai contohnya, sebagai sederhananya, kalau kita bentuk sederhana dari karbohidrat apa? Glukosa. Tapi kalau bentuk yang besarnya karbohidrat. Nah, itu tapi dalam karbohidrat untuk memecah menjadi glukosa itu perlu enzim. Nah, itu memerlukan suatu enzim ya. Nanti bisa di-searching sendiri ya. Sebagai contohnya itu. Oke, kita kembali ke topiknya ya. Jadi purifikasi protein itu kita bagi menjadi dua itu ya. Jadi preparatif purifikasi dan yang kedua yaitu analytical purifikasi. Kalau preparatif itu kita mempurifikasi dalam skala tinggi ya, skala banyak gitu ya. Sedangkan untuk yang analytical karena namanya juga analitik gitu ya, nah itu bentuknya hanya sedikit, mungkin hanya dalam bentuk gram gitu ya, hanya nggak sampai 100 gram, mungkin hanya 10 atau 1 gram gitu, tapi hanya sebatas untuk identifikasi dari beberapa aspek terutama baik itu enzim maupun protein. Sedangkan untuk yang preparatif kita untuk memproduksi dalam skala besar. Biasanya ini nanti banyakkan kita menemukan kalau kita menjumpai di industri ya, industri-industri yang bergerak pada purifikasi
enzim gitu. Nah, dalam purifikasi protein ataupun enzim itu sebenarnya didapatnya dari mana aja sih? Ya. Nah, itu kita dapat biasanya dari sel, tisu ataupun jaringan, dan juga dari whole organism gitu ya. Nah, nanti kalau untuk pembagiannya berdasarkan seperti apa, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi yang jelas di sekitar kita itu mesti kita akan jumpai dari sumber-sumber dari enzim. Nah, yang jelas dalam step untuk memperoleh dari purifikasi protein itu perlu adanya ini ya. Pertama, solubilisasi dari protein yang terdiri dari homogenization, centrifugation, dan juga filtrasi. Selanjutnya yaitu stabilisasi dari protein, dan yang terakhir yaitu isolasi dari protein. Kenapa dari tahapan 3 ini sangat penting gitu ya? Karena memang memaintain suatu bahan organik gitu ya, itu tidak serta-merta atau kita istilahkan kayak memaintain makhluk hidup ya. Kalau di awal kita sudah istilahnya proteinnya itu tidak mau gitu ya, istilahnya susah untuk dipurifikasi, nanti di akhir dalam isolasi kita tidak akan mendapatkan isolasi yang kita inginkan. Ya, sebagai contoh, waktu saya S3 saja kita mengisolasi dari whole cell dari suatu bakteri ya, ataupun biasa kita sebut dengan protein rekombinan. Jadi si enzimnya itu diinsert enzim tertentu biar memproduksi suatu enzim tertentu. Ya, setelah itu kita tumbuhkan di medium, kemudian selnya kita panen. Nah, setelah kita panen, kita melakukan ini ya, solubilisasi sampai stabilisasi. Solubelnya gimana? Ya, takutnya kalau dia tidak solubel, dia tidak kita sebut folding ya. Jadi kalau di enzim itu ada posisi si enzimnya itu dia bisa menempatkan dirinya sendiri sesuai dengan enzimnya itu. Jadi kalau dia tidak folding secara proper gitu ya, secara tepat, dia tidak akan bisa aktif. Nanti dia akan mempengaruhi dari aktivitasnya. Nah, yang pertama yang dilakukan setelah tadi kita panen ya, kita ambil selnya. Yang pertama kita homogenization ya, fungsinya untuk nge-break ya, memecah dari selnya biar si enzimnya itu keluar ya. Nah, kalau dari adik-adik di sini paham nggak apa sih perbedaan antara intraseluler sama ekstraseluler? Nah, itu juga perlu ya. Kalau yang protein rekombinan itu hampir kebanyakan ataupun enzimnya itu ataupun jenisnya itu termasuk yang intraseluler. Dia mau nggak mau harus dipecah selnya untuk mendapatkan enzim tersebut. Makanya kita lakukan di sini namanya sonication ya, ataupun menggunakan sonikator. Ya. Jadi nanti setelah kita pecah, terus nanti dia akan keluar dan akan soluble pada buffer tertentu. Ya, buffer pun kita harus memilih yang tepat. Nah, setelah itu kita centrifuge. Tadi di awal dia sudah larut dalam liquidnya. Nah, dalam liquidnya itu nanti kita centrifuge. Jadi debris itu hasil pecahan dari selnya tadi, kita centrifuge. Kita nanti ambil supernatannya saja. Ya, itu yang kita sebut crude enzymes. Gitu sebenarnya kita sebut sudah crude enzyme ataupun enzim kasar. Nah, kalau kebalikannya, kalau yang ekstraseluler gimana? Kalau ekstraseluler itu dia waktu kita tumbuhkan, dia sudah ada di dalam medium itu. Ya, dengan hanya penambahan beberapa enrichment dari medium, nah itu dia akan soluble pada medium tersebut. Perbedaan antara intra dan ekstra itu seperti itu. Jadi tidak perlu adanya memecah selnya.
ya. Hasilkan dari protein ataupun enzim yang habis kita isolasi, kan tadi masih dalam medium tuh. Nah, itu kita harus tahu sifatnya dari enzim ataupun proteinnya ini buffernya seperti apa, ya. Dia senang pada pH berapa, temperatur berapa, dan sebagainya. Nah, itu yang harus perlu kita maintenance, ya. Harus perlu kita maintenance. Jangan sampai oh ternyata enzimnya ini dia senangnya pada pH rendah gitu ya, pH 4. Nah, tapi adik-adik dikasih pada pH 8. Nah, dia istilahnya tidak tenang kan, dia akan mempengaruhi dari stabilitas dari protein maupun enzim tersebut. Nah, yang terakhir setelah kita itu soluble pada medium, kan nanti di sana namanya sudah crude enzyme ya. Crude itu kan masih kasar ya, kita belum mengisolasi dari enzim ataupun protein yang kita inginkan. Ya. Nah, dalam isolasi kita bagi berbagai macam ya, berbagai macam karakteristik dari solubilitas, molecular size, dan juga ionic charge dan juga binding specificity. Ya, hampir kebanyakan kalau yang protein rekombinan itu kebanyakan kita menggunakan binding specificity ini karena sudah direkayasa. Nah, terus kemudian kita menggunakan suatu tag gitu ya, kita sebut tag gitu. Nah, itu yang memang spesifik, dia akan istilahnya mencapit dari si enzim ataupun protein tersebut gitu ya. Ini kebetulan saya membawa contohnya gitu ya. Sebagai contoh ini binding affinity kalau kita merekayasa enzim membuat protein rekombinan. Ini namanya HISTAG ya. Namanya HISTAG. Jadi nanti si enzim interest enzim nanti dia akan istilahnya akan masuk di sini, ke trap gitu ya, akan masuk di sini, kemudian yang lain akan lolos. Istilahnya enzim-enzim yang pengotor ataupun proteinnya yang lain itu akan lolos, kemudian kita terakhir akan tambahkan elution buffer. Kita akan tambahkan dengan imidazole. Nah, itu nanti dengan imidazole dia akan lepas ikatannya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan protein yang kita inginkan. Itu sebenarnya prinsip dari binding affinity. Begitu pula yang lain. Ini sebagai contoh yang DAE separos gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi dalam isolasi protein itu ada solubilitas, molecular size, ionic charge, dan juga binding specificity. Nah, kalau yang solubilitas gitu ya, ini tergantung dari soluble antara protein yang satu dengan yang lain. Ya, ada yang namanya salting in dan juga salting out. Ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan amonium sulfate ya dengan high molarity 3,9 molar ya. Nah, kita aplikasikan di sana. Jadi sebenarnya kalau isolasi dari protein maupun enzim itu sebenarnya simple ya. Jadi tidak terlalu khawatir bahwasanya nanti isolasi itu menggunakan alat ataupun bahan yang mahal gitu ya, ataupun terutama yang alatnya gitu ya. Memang kita kalau menggunakan alat akan melihat dulu kita mau mengisolasi dalam bentuk yang seperti apa metodenya. Dalam artian kalau kita membutuhkan dalam bentuk dengan tes, terutama tes exclusion gitu ya, berdasarkan ukuran, kita mau nggak mau memang harus berlari menggunakan alat. Kita sebut menggunakan akta ya, akta purifikasi. Tapi kalau seperti binding activity, terus ion charging dan yang lain, nah kita masih bisa menggunakan secara manual gitu ya. Kebetulan ini sebagai contoh kolom yang kita gunakan sebagai purifikasi ini ya. Jadi sebagai contohnya nanti yang amonium sulfat, kalau amonium sulfat nanti teman-teman setelah nanti dapat yang soluble itu, yang larut
di dalam supernatan. Nah, itu nanti ditambahkan amonium sulfat dengan tingkatan 3, molar ya, 4 molar sangat konsentrat. Jadi nanti yang beberapa enzim ataupun yang protein yang tidak tahan terhadap amonium sulfat dia akan terpresipitasi. Gitu. Kemudian kita ambil supernatannya. Nah, sedangkan untuk yang molecular size ini yang sering kita lakukan di laboratorium ya, biasanya menggunakan kantong dialisis gitu ya. Jadi nanti kalau kantong dialisis ini media yang di dalam kantongnya ini yang concentrate, istilahnya yang mempunyai konsentrasi tinggi. Sedangkan untuk yang medium di luarnya ini yang mempunyai konsentrasi yang rendah. Jadi kayak transfer membran gitu ya, mirip kayak transfer gitu. Jadi misal ini buffer gitu ya, ini buffer, terus ini sampel, jadi enzim dan sebagainya ada di sini, ini ya, kita sebut concentrate solution. Nah, ini kantong dialisis. Nah, ini yang concentrate solution dia akan keluar dan akan menggantikan yang masuk itu yang less concentrate. Nah, seperti itu prinsipnya dari dialisis. Nah, yang selanjutnya tadi sudah dialisis, selanjutnya gel filtration chromatografi. Ya, jadi kalau adik-adik mendengar kromatografi, sebenarnya prinsip dari kromatografi itu gimana sih? Kromatografi itu sebenarnya prinsipnya dari daya ataupun secara gravitasi ya, hanya dari atas ke bawah. Itu prinsipnya sama seperti halnya kita menggunakan ini ya, DEAE separos gitu ya. Kita tuang di sini, biasanya kita tuang 2 mili, terus kita cuci terus gitu. Nah, kemudian kita masukkan sampel yang crude enzimnya tadi ya, enzim kasarnya ini. Nah, nanti dia akan terpisah berdasarkan dari anion ataupun ion charging dari protein tersebut, yang komposisi yang ada di protein tersebut, apakah itu positif ataukah itu negatif. Nah, itu berdasarkan dari itu kalau yang gel filtration. Nah, ini hampir sama ya, jadi ionic charge ya, prinsipnya sama. Jadi kalau yang ionic charge itu dibagi menjadi 2, ion exchange chromatography, yang sebagai contohnya yang ini sebetulnya saya bawa ya, DAE group anion exchanger. Sedangkan yang karboksimetil ataupun CM group yaitu cation exchangers. Bahwasanya sampel dari protein dari crude enzim itu yang attach dari cation itu akan salah satunya yang positif. Sedangkan yang cation exchanger itu yang kebalikannya, yang ionik ya. Itu prinsip dari cation exchanger ataupun cation ionic charge ya. Nah, ini tadi yang asam amino, bahwasanya di tiap asam amino itu mempunyai sifat dan properti masing-masing, dan semua itu sudah dikategorikan ya, sudah well explore ya. Setelahnya secara teori itu sudah diketahui bahwasanya misal dari histidine itu mempunyai positive charge gitu ya, sedangkan yang aspartic acid ataupun asam aspartat itu mempunyai negatif charge ya. Itu jadi dari pendekatannya itu dari sifat-sifat yang ada di asam amino yang ada di dalam protein, dari isolasi menggunakan ionic charge tadi. Oke, sampai di sini sudah jelas atau ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Dari materi yang Bapak jelaskan kan, mengingat produksi enzim ini memerlukan biaya produksi yang cukup tinggi. Iya. Kemudian terutama jika sumber enzim yang Bapak atau yang akan kita purifikasi itu langka, kemudian akan kita produksi dalam skala yang besar. Kira-kira apa saja tantangan yang akan dihadapi ketika kita ingin memperoleh rendemen isolat enzim itu yang tinggi, sehingga kita bisa memaksimalkan kapasitas produksi dalam skala besar? Oke, ya. Terima kasih Mbak Indi. Jadi pertanyaannya untuk skala produksi memang
biasanya karena kita peneliti gitu ya, kita biasanya kebanyakan skala dari laboratorium ya. Untuk skala industri gitu, kita biasanya akan bekerja sama dengan industrinya tersebut gitu ya, karena kita memerlukan fermentor ya. Ada proses namanya satu, itu fermentor yang bentuknya sangat besar sekali gitu, yang tidak dimiliki dari universitas ataupun dari peneliti. Jadi biasanya kita bekerja sama dengan industri untuk high scale dari produksi dari enzim tersebut gitu ya. Terus yang kedua tadi cukup itu sih Pak untuk menghadapi tantangannya. Apa Oke. saja tantangan yang kira-kira akan dihadapi? Oke. Ya, jadi untuk untuk tantangannya dalam high scale dari produksi dari suatu enzim, yang pertama jelas yang pertama bahwasanya scale dari laboratorium dengan scale yang ada di industri itu jelas beda ya. Nggak bisa kita copy paste ya, dalam artian misal kita menggunakan safrit 10 milimolar dengan enzim konsentrasi tertentu menghasilkan produk sekian, misal produknya hampir lebih dari 99%. Nah, itu kalau kita bawa di dalam industri itu belum tentu akan seperti itu. Nanti saya yakin akan berubah dalam bentuk konversinya. Misal A dikonvert menjadi dengan enzim X gitu ya, menjadi B. Nah, B-nya ini nanti konversinya mungkin akan berkurang, nggak akan mencapai seperti kita skala laboratorium. Tapi kalau di dalam laboratorium setidaknya kita memberikan penawaran dalam bentuk proof of concept ya. Konsep dalam artian bahwa enzim ini bisa mengubah ini menjadi produk ini gitu ya. Tapi kalau kita pengen meng-high scale lagi, nah itu perlu pertimbangan yang lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi atau yang kurang jelas? Oke, ya Mbak Dita. Saya mau menanyakan mengenai identifikasi keberhasilan isolasi dan modifikasi enzim itu, analisisnya apa saja ya? Oke ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam mempurifikasi suatu enzim, jelas yang pertama itu enzim ya, kita bicara enzim. Yang pertama yang pengen kita ketahui, yang pertama kira-kira apa? Karakter yang pengen kita ketahui yang pertama apa? Aktivitasnya ya, kembali lagi ke definisi ya, karena enzim itu sebuah katalisator. Kalau adik-adik mengisolasi, terbiasa mengisolasi terus nanti tidak dicek aktivitas, dapat enzim tapi tidak punya aktivitas, kan sama saja ya. Itu jelas yang pertama kali harus kita uji itu aktivitasnya. Terus yang kedua, untuk mengetahui karakterisasi dari suatu enzim, terutama yang enzim-enzim baru, itu yang jelas kita harus mengetahui nilai dari KICAT, ya, KICAT, Tmax, Km, dan sebagainya. Selain itu juga stabilitas dari suatu enzim tersebut. Karena karakteristik dari enzim, misal dari Mbak Dita menemukan enzim baru, itu banyak sekali nanti pendekatannya ya. Jadi pH-nya berapa, terus dia senang di suhu berapa, stabilitasnya seperti apa, dengan metal ionnya itu apa. Nah, itu perlu ada pendekatannya. Itu hanya baru karakteristiknya dulu ya. Nanti kalau aplikasinya itu bisa hal yang lain. Jadi pendekatannya untuk mengetahui karakter ataupun sifat dari enzim itu banyak sekali. Nanti susunan asam aminonya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu Mbak Dita. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasi dan atensi dari adik-adik sekalian. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke ya, saya kira saya tutup untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.